Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, kita dengarkan baik-baik Pak Ustaz ya. Salah satu bentuk dari perubahan kalian ketika naik ke kelas 6 itu bukan hanya sekedar naik kelas, tetapi menunjukkan kalian sudah bertambah umur kalian, sudah bertambah kedewasaan kalian. Artinya apa? Kalian itu sudah bisa mengatur diri sendiri. Mengatur diri sendiri. Jangan ketika kita mulai belajar mengatur diri sendiri itu Pak Ustaz. Kenapa Ustaz semuanya? Bukan hanya sekedar menyuci baju, menyuci piring. Pulang sekolah bukan sekedar meletakkan tas buku kalian di tempatnya. Siapa ni masih ada di sini masih gagal di situ? Pulang sekolah tasnya diletak sembarangan. Masih ada? Jangan sampai ada lagi ya. Itu adalah bentuk kedewasaan kita. Bukti kita orang yang terpelajar, terdidik. Itu gunanya kita sekolah. Artinya apa? Kita membuat tentram dalam rumah kita. Jangan menambah pekerjaan daripada ibu kita. Begitu juga ketika kalian dikasih izin sama orang tua kalian pergi main. Jangan main sampai larut malam, sampai isya, sampai maghrib. Ada yang di sini masih main sampai larut maghrib? Enggak. Masih ada? Jangan, dikurangi ya. Enggak bagus. Ya. Kalau zaman sekarang sepertinya sudah sedikit. Kalau zaman Pak Ustaz dulu, saking asiknya main itu sampai malam, sampai takut pulang ke rumah. Ya. Dulu saya kayak gitu. Asik mainnya sama teman-teman karena Ustaz mainnya itu jauh dari rumah, sampai dijemput di tempat main terus kerjanya. Artinya apa? Masih belum berhasil Ustaz waktu itu dalam mengatur diri sendiri. Maka saya sampaikan kepada kalian, jangan sampai terulang pengalaman-pengalaman yang buruk yang ternyata itu menyusahkan orang tua kita ternyata. Maka jangan kalian buatlah yang menyenangkan orang tua kalian ya. Kemudian kita di semester ini kita belajarnya sedikit saja anak Ustaznya. Di sini sudah hafal semuanya surah Wadduha? Kalau sudah hafal bagus anak Ustaznya. Kita di semester ini belajar surah Wadduha, kemudian gemar memberi. Kemudian nanti belajar mat panjang tajwid. Panjang pendek ya dalam membaca Al-Qur'an. Maka oleh karena itu sebelum besok saya ambil nilainya, maka jauh-jauh hari persiapkan diri kalian ya, belajar Al-Qur'an yang baik. Yang belum mengerti boleh ditanya sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz, itu apa yang namanya mat tabi'i? Boleh tanya, berapa panjangnya dibaca, berapa lamanya disebutkan hurufnya. Tanya besok ya. Jangan diam-diam aja. Kenapa nggak boleh diam-diam saja? Kalau kita nggak tahu, kenapa kita nggak boleh diam-diam saja? Diam bukan berarti kita aman. Tapi kalau kita sudah tahu, sudah paham, maka baru boleh kita diam, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita nggak tahu apa-apa, maka bertanyalah. Sebab yang kita cari itu pelajaran atau pengetahuan. Ya, pengetahuan dan pelajaran itu Pak Ustadz, itu berbeda dengan ketika Ustadz cerita yang lain. Pelajaran itu untuk kalian. Dan itulah yang nanti menjadi bekal kalian. Dan itu yang nanti akan menunjukkan diri kalian, siapa diri kalian sebenarnya. Contoh, kalau Ustadz cerita tentang rambut Ustadz yang lagi pendek, kira-kira apa pengaruhnya dengan kalian? Ada pengaruh atau tidak? Bertambah kenyang kalian? Bertambah pintar? Enggak juga. Cukup sekedar Ustadznya sekarang rambutnya sudah pendek. Ya.
Tapi beda dengan pelajaran dan pengetahuan. Ketika kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik, dari sebelumnya tidak baik, artinya gak mengenal huruf, gak mengenal panjang pendek, gak mengenal tajwid, kalian belajar, dapat pengetahuan, dapat pelajaran, akhirnya bisa membaca Al-Quran yang baik, maka itulah yang akan merubah diri kalian menjadi lebih baik. Dan membaca Al-Quran dengan baik, maka itu akan menjadi amalan atau bekal kalian nanti kelak di akhirat. Makanya Pak Ustaz, saya sampaikan sekali lagi, kemarin dapat saya sampaikan kepada kita semua, ada atau tidak orang yang dulu sekali hidup sampai zaman sekarang? Siapa? Tidak. Nah, kita di atas dunia ini ada waktunya, ada waktu kita kecil, ada waktu kita anak-anak, ada waktu kita dewasa, ada waktu kita remaja, ada waktu kita jadi orang tua dan jadi kakek-kakek. Ya, ada waktunya. Sama dengan Pak Ustaz. Ustaz dulu sama seperti kalian belajar. Waktu Ustaz anak, sekarang Ustaz dah jadi bapak-bapak, ya kan? Nah, waktu terus berjalan dan sampai nantinya kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita dipanggil, apa yang kita perbuat selama ini? Kalau bagus, banyak berarti bekal kita. Kalau enggak bagus, siap-siap langsung sudah. Artinya apa? Akan dipersulit. Makanya kalau kita mau hidup selamat itu enggak bisa kita diam-diam saja. Harus kita cari tahu gimana caranya kita bisa sampai selamat ke surga, mendapat ampunan Allah. Enggak boleh diam-diam aja. Ya. Salah satunya itu ialah kita dengan belajar Al-Quran hadis nih. Jadi paham ya? Kenapa kita belajar Al-Quran? Kenapa kita belajar Al-Hadis? Itu semua kita perlukan selain daripada untuk kebahagiaan kita hidup di dunia, juga untuk kebahagiaan hidup kita di akhirat. Berarti Pak Ustaz, kalau kita belajar yang lain apa gunanya kira-kira? Perlulah kita belajar yang lainnya selain daripada Al-Quran hadis. Apa gunanya? Berpikir. Bagus. Ada lagi? Besar kita gotong royong ya. Oke, apa gunanya kita belajar yang lain? Ada yang tahu? Selain untuk berpikir. Ini kita belajar Al-Quran dan belajar hadis. Itu untuk kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalau kita belajar yang lain, apa kira-kira? Menambah ilmu. Boleh. Apa lagi yang lain? Kalau kalian suka apa pelajaran yang kalian suka? Siapa yang suka matematika? Ya, yang suka bahasa Inggris? 4, 3, 5. Yang suka menggambar? Aku. Oh, ya. Semuanya. Yang suka bahasa Indonesia? Yang suka IPA? Sikit. IPA. Sikit. Yang suka bola? Suka main bola? Atau main bola? Nah, gini lah Pak. Semua yang kalian pilih itu adalah baik. Kalau suka kita olahraga, main bola
Apa lagi sakit gigi. Bawa lari. Oh, aku tambah lagi ya. Kemudian, ada ilmunya supaya kita bisa menikmati apa yang kita suka. Begitu juga dengan belajar melukis, gambar. Karena menambah biasanya di mana aja? Siapa tadi yang suka melukis? 1, 2, banyak kan? Siapa ya? Di mana kalian biasanya melukis? Apa yang kalian lukis? Kalau dulu Ustaz pandai menggambar melukis itu, ya, itu kita duduk di depan kursi atau di apa kan? Itu yang kita lukis itu bukan hanya dalam khayalan kita, tapi real. Biasanya gambar yang real kita lukiskan itu lebih cantik. Misalnya kalian duduk di teras ini, nampak parkir mobil misalnya. Kan itu siapa parkir? Oh, ada mobil, ada tempat parkirnya. Biasanya lebih bagus pemandangannya. Jadi pas nanti menggambar, nggak melulu gambar gunung 2, matahari 1. Kan saja nampak gitu. Ada orang-orangnya, ada kamar burungnya, gitu ya kan? Itu aja. Pokoknya asal gambar pemandangan, itu yang kita kalian lakukan. Jangan sampai itu saja. Itu banyak semua. Masjid atau dalam musola kita ya kan? Ada yang melukis, pasti kawan kiri kanannya. Sekali. Ya. Nah, terlebih daripada itu Ustaz, ada yang namanya dalam surah Al-Duha itu adalah kita nggak boleh berlaku semena-mena. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa al-akhiratu khairun laka minad dunya. Sawfa yu'tika dari surah Al-Duha mengajarkan kepada kita ya supaya memang kita ada kita ini yang namanya tiba-tiba sempurna. Ustaz dulu waktu kecil sama kalian bisa nggak Ustaz dari kecil tuh pakai baju sendiri? Pasti di pasar sama orang tuanya dipakai sama orang tua. Artinya apa? Tidak ada kita ini yang sempurna dari dari lahir bisa baru lahir mandi sendiri. Pakai kacamata kan? Oh, pakai kacamata, pakai topi, harus kita bola ya kan gitu. Enggak semuanya berarti apa? Kita dari awal nggak ada yang sempurna. Tapi bukan berarti kita masih terus dalam keadaan tidak sempurna. Nah, maka dimulailah dari sekarang. Untuk memperbaiki diri terus supaya kita nanti menjadi sempurna. Apa itu sempurna? Salah satu kesempurnaan yang kita capai itu ialah pertama kita mendapatkan kesempurnaan Allah Subhanahu. Kalau kita nggak tahu kita bahwasanya merawat orang tua itu berdosa, ya kan? Nah, kalau orang tua berdosa, selama kita nggak tahu berdosa, ya kan? Itu kalau kita teruskan kita dapat dosa apa dulu? Makanya kita belajar sebelumnya, ternyata melawan orang tua itu ternyata dosa. Jadi kita harus mengganti tadi perbuatan kita melawan orang tua dengan mematuhi orang tua. Itu adalah kondisi sempurna tadi. Berubah menjadi yang lebih baik. Pak Ustaz kok bisa gitu? Kenapa? Karena mematuhi orang tua itu berat. Bukan, lagi enak-enak main, datang orang tuanya minta tolong. Kalau belikan gula sekilo, kira-kira kalian gimana? Mau, tapi lumayan berat hati. Kenapa? Karena lagi sedang asiknya main.
main atau lagi sedang asiknya belajar, atau lagi sedang asiknya menonton, atau sedang asiknya entah apa lah kan dia main game kan. Nah, tiba-tiba orang tua mati, maka itu berat, tetapi itu yang harus kalian lakukan. Makanya kita dapat pahala. Ya. Baik, nanti kalian di rumah silakan nanti dihafal saja surah Wadduhanya kan? Udah hafal? Oh, kalau udah hafal bagus. Tapi nanti yang Ustaz nilai itu 3. Surah Wadduha itu Ustaz nilai 3. Pertama hafalan dia ya. Hafal itu maknanya dalam menghafal surah Wadduha itu kalian menghafal urutannya, ya kan? Kemudian enggak ragu-ragu lagi setelah ayat ini. Setelah surah kedua, surah ketiga ini bunyinya. Setelah surah ketiga, surah keempat ini bunyinya. Enggak ragu-ragu lagi. Nah, itu kekuatan hafalan kalian berarti mantap. Ya. Kemudian yang saya nilai itu tajwidnya. Nah, yang panjang dibaca panjang. Berarti kalian ingat tuh, oh ini huruf ini dibaca panjang. Yang ini dibaca cepat. Nah, yang kemudian berikutnya ada lagi yang namanya kelancaran atau fasih. Artinya kalau huruf do, huruf do. Kalau huruf so, huruf so. Oke, Pak Ustaz, kok kenapa kita menghafal Al-Quran itu mesti ada tajwid, tasdid, dan segala macam? Kenapa kira-kira? Hah? Ada yang tahu? Kenapa kita membaca Al-Quran itu harus ada tasdid dan tajwidnya? Tapi kalau salah beda arti. Salah beda arti, bolehlah. 60. 75. Apa lagi lain? Coba. Ada yang mau coba? Hah? Ada kira-kira? Siapa yang kira-kira punya usulan, punya pendapat? Kelas 6A ya? Oke, apa lagi? Ada kira-kira? Ada yang paham? Kenapa kita mesti membaca Al-Quran itu dengan tajwidnya juga? Dengan ini juga, tasbih kenapa belajar? Ada yang tahu? Ya, baik. Bisa kasih misal. Kalau kita main bola, itu kaki kita tugasnya ngapain? Nendang, ya kan? Tugas kita, kaki kita nendang. Terus selama kita main bola nendang terus, boleh atau tidak? Hah? Boleh? Kaki orang pun ditendang boleh juga? Yang ditendang itu harus mesti bolanya saja. Masa orang lagi lagi mundur ya kan, bola lagi ditendang sama kiper ke tengah, ada orang lari sama kita tendang. Yang penting tugas kaki kita nendang, boleh atau tidak? Mana kaki kita tugasnya cuma boleh nendang bola. Ya. Begitu juga dengan tajwid membaca Al-Quran mesti. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti tajwid dan panjang pendek tadi, ya. Kalau kita membaca Al-Quran tidak kita pakai kan? Nanti yang Al-Quran kita baca bukan lagi Al-Quran. Apa contohnya? Misalnya contohnya baca warna. Baca Al-Quran atau tidak? Sudah, Bu. Kan? Kenapa? Karena sudah jauh dari aslinya. Kenapa? Waktu hanya dibaca panjang, maka harus dibaca apa? Yang itulah bunyinya. Tidak boleh sembarangan. Ya, boleh sembarangan. Makanya, Pak Ustaz, cuma saya itu bisanya. Nah, itulah nggak apa-apa. Makanya kita lemah belajar
Kalau sudah sampai di sini, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Apa? Istirahat. Kenapa kita nggak istirahat? Karena istirahat itu hanya untuk orang yang lelah. Kalian lelah belum? Kalian kerja apa kok lelah? Besok kalian mau main bola? Kapan kita main poli? Lah polinya yang di kantor udah nggak ada. Itu nah.